Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rahul Subagio. Kali ini kita akan membahas tentang perulangan di Golang. Yup, langsung saja. Mari kita mulai. Oke, langsung saja kita buka kode editor kita masing-masing. Di dalam folder Basic Go ini kita bikinkan folder baru. Kita kasih nama perulangan. Di dalam folder perulangan kita bikinkan file baru lagi. Kita kasih nama perulangan.go. Kita close aja dulu ini. Seperti biasa kita bikinkan struktur utamanya dulu. Oke, jadi saya jelasin sedikit dulu tentang perulangannya. Jadi, perulangan ini digunakan untuk mengulang-ulang eksekusi kode tanpa henti selama kondisinya itu masih terpenuhi. Jadi, selama kondisinya itu masih true, maka programnya bakal diulang-ulang terus. Seperti itu. Perulangan di Golang itu keywordnya cuma ada satu, yaitu for. Tetapi, itu sudah merupakan gabungan dari while, for each, dan for itu sendiri. Oke, kita langsung saja di sini untuk membuat programnya. Jadi cara penulisannya itu begini ya. For, kemudian sama seperti di bahasa pemrograman lainnya, kita deklarasikan i-nya dulu. Ini kita i-nya kita deklarasikan sama dengan 0 ya. Kemudian titik koma, kemudian kondisinya. Di sini kita maunya i-nya lebih kecil dari 5 batasannya. Titik koma lagi, kemudian kita tambahkan di sini i++ supaya nanti i-nya bertambah. Oke, buka kurung tutup kurung. Jadi penulisannya itu sama seperti di C++ kalau nggak salah. Yang bedanya cuman di C++ itu harus menggunakan tutup kurung sama buka kurung. Tapi kalau di Golang kita nggak perlu lagi. Jadi cuman seperti ini. Untuk teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code, nah teman-teman bisa menggunakan autocomplete-nya. Jadi tinggal ketik aja di sini for, kemudian pilih yang kedua ini, kemudian teman-teman tab. Nah, langsung ada. Langsung selesai. Jadi teman-teman langsung tinggal ganti batasannya mau berapa. Tadi kita mau kondisinya sebanyak 5 ya. Nah, kita coba outputin. Misal kita outputnya angka, kemudian kita keluarin i-nya juga. Nah, kita Ctrl S, kita save, kemudian kita coba running. Maka yang keluar adalah angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia mengeluarkan angka sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia mengulang sebanyak 5 kali. Sesuai dengan kondisinya. Oke, saya coba jelasin cara kerjanya ya. Jadi di sini kita pertama deklarasikan i sama dengan 0. Berarti i-nya sekarang sama dengan 0. Nah, 0 lebih kecil dari 5 ya. Ya, true kan? Jadi maka dia akan keluarin perintah ini. Jadi maka keluarlah ini. Kemudian i++, berarti 0 ditambah 1. Sekarang berarti i-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 5 enggak? Masih true. Jadi dia bakal keluarin ini. Keluarlah ini. Kemudian i-nya ditambah 1 lagi, jadi 2. I-nya sekarang 2. I berarti 2 lebih kecil dari 5 ya. Masih true kan? Oke, berarti dia keluarin lagi ini. Maka hasilnya ini. Kemudian ditambah 1 lagi i-nya. I-nya berarti sekarang jadi 3. 3 lebih kecil dari 5 enggak? Ya, masih true. Kemudian di outputin lagi ini, dikeluarin. Hasilnya ini. Kemudian 3 ditambah 1 jadi 4. 4 lebih kecil dari 5 enggak? Masih true kan? Ya, masih true. Kemudian dikeluarin lagi ini. Maka hasilnya ini. Kemudian i-nya ditambah 1 lagi, jadi i-nya sama dengan 5. Nah, berarti 5 lebih kecil dari 5 enggak? False. Jadi dia tidak bakal keluarin lagi ini, karena kondisinya sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penulisan perulangan di Golang. Kemudian kita juga bisa menulis perulangan seperti ini. Kita langsung bikin aja ya. Pertama kita bikinkan dulu, deklarasikan i-nya dulu. Var i sama dengan 0 misal. Kemudian baru kita bikinkan perulangannya. Nah, perulangannya ini berbeda seperti yang tadi. Tapi ini kita langsung masukkan kondisinya seperti apa. Misal tadi kita kondisinya mau i lebih kecil dari 5. Langsung kita bikinkan
kurung kurawal. Nah, kemudian kita masukkan seperti tadi aja. Angka, kita outputin I-nya. Nah, kita Ctrl S, kita coba jalanin. Maka nanti yang keluar angka 0000 tanpa henti. Karena kita kelupaan satu perintah di sini, yaitu I++. I++. Ini kita bisa berhentiin dulu dengan Ctrl C. Oke. Nah, kita coba save lagi, kita coba jalanin, maka hasilnya seperti yang pertama tadi. Nah, logikanya sama aja seperti yang tadi. Jadi kita pertama deklarasikan I-nya dulu. Kita udah tahu I-nya sama dengan 0, maka I sama dengan 0. Berarti 0 lebih kecil dari 5, true. Maka dia jalanin ini. Keluarlah ini. Kemudian I-nya ditambah 1 lagi, jadi I-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 5, true. Maka dijalanin lagi ini. Keluarlah ini, ditambah 1 lagi. Begitu seterusnya sampai I-nya sama dengan 5. Ketika I-nya sama dengan 5, maka dia langsung stop. Dia langsung tidak mengoutputin lagi ini. Nah, di golang itu kita juga bisa menuliskan perulangan tanpa kondisinya di sini. Jadi kita bisa hapus kondisinya dulu ini. Kita coba dengan mengganti kondisinya dengan if. Nah, tetapi if-nya itu dia harus di dalam perulangannya. Jadi misalnya tadi kita mau bikin if kondisinya misal tadi I-nya sampai 5 ya. Jadi batasnya itu sampai 5. Ketika I-nya 5, maka dia harus berhenti. Langsung dalam if-nya ini kita tulis break. Jadi break ini dia akan memberhentikan programnya secara paksa. Beda dengan kalau kita tuliskan di sini. Kondisinya di sini, di sebelah for-nya. Dia itu akan berhenti sesuai dengan kondisinya. Tetapi ini ketika kondisinya dia masuk ke sini, maka dia langsung memberhentikan programnya secara paksa. Seperti itu. Kita coba save dulu, kemudian kita coba running. Maka hasilnya akan sama, angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Dia akan keluar sebanyak 5 kali. Jadi mungkin cukup sekian untuk materi perulangannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sila tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman-temannya yang ingin belajar bahasa pemrograman Golang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.